Ke Yordania. Yordania telah menembak jatuh 8 rudal Iran yang menargetkan kerajaan itu pagi ini. Dan ini terjadi saat ISIS sedang menghadapi pertarungan tegang dengan melakukan serangan yang menargetkan Iran, termasuk menembakkan ke sebuah kapal yang dituduh mencoba menerobos blokade lautnya terhadap Iran. Yordania, seperti negara-negara Arab lain yang menjadi sasaran tembakan rudal Republik Islam, menjadi tuan rumah bagi beberapa pangkalan militer Amerika. Dan Amerika sekatah mempertahankan kehadiran yang signifikan di sana. Tapi 8 rudal tentu saja bukan hal yang bisa dianggap enteng. Dan tidak seperti beberapa negara Teluk yang menjadi sasaran Iran, Yordania memiliki militer yang cukup kuat sendiri. Baik Bashar Jarar adalah seorang analis politik dan konsultan media Yordania Amerika. Dia bergabung bersama kita sekarang. Bashar, mengapa Iran menargetkan Yordania dengan begitu intens bisa dibilang dalam fase kali ini? Itu karena keputusasaan mereka. Saya percaya, Natasha, semua orang ingat bagaimana rezim Iran mencoba menjual propagandanya kepada audiens mereka sendiri dan proksi mereka di kawasan. Mereka bilang bahwa mereka tidak bisa menantang, tapi mereka sedang menantang dan mereka sedang menghadapi semacam kegagalan besar. Karena mencoba mengirim drone dan rudal untuk menyusup bukan hanya ke wilayah udara Yordania, kedaulatan Yordania, mereka juga mencoba menyusup ke masyarakat Yordania, menciptakan perpecahan yang mereka pikir akan mendapatkan lebih banyak pendukung. Dan mereka telah gagal berulang kali. Mereka sedang mencoba ini selama beberapa dekade untuk menyusup ke masyarakat Yordania melalui narasi-narasi seperti membebaskan Palestina atau Palestina, tentara Al-Quds, semua propaganda semacam ini. Dan itu tidak berhasil. Mereka gagal berulang kali. Dan sekarang mereka mencoba dengan meningkatkan reaksi yang akan menyeret ke dalam keterlibatan besar-besaran. Dan saya percaya ini tidak akan terjadi karena semua orang sadar apa yang sedang coba dilakukan Iran. Dan semua negara Arab, semua sekutu, sedang berkoordinasi dengan cara tertentu untuk menghadapi agresivitas Iran yang berulang-ulang seperti ini. Tanpa memberikan mereka keunggulan militer apapun, mereka tidak bisa mengubah aturan pelibatan yang sangat jelas bagi semua pihak. Yordania telah menembak jatuh rudal-rudal Iran, beberapa kali sekarang. Tetapi sebenarnya tidak sedang berperang melawan Iran. Yordania juga bukan bagian dari kampanye militer Amerika Serikat. Secara historis, Yordania memang berusaha untuk tetap di luar konflik regional. Jadi, menurut Anda, mengapa Iran terus menargetkannya? Anda tahu, dan saya juga tertarik mendengar pendapat Anda tentang apa yang akan dilakukan Yordania sekarang sebagai respons terhadap gelombang serangan terbaru ini. Kesabaran itu ada batasnya. Dan saya percaya hal itu telah disampaikan berulang kali oleh pimpinan Yordania dalam berbagai kesempatan. Begitu juga dengan negara-negara Arab yang sering menjadi sasaran Iran, seperti Kuwait, Bahrain, dan Yordania belakangan ini mengalami semacam perubahan dalam cara cerita-cerita ini dilaporkan kepada masyarakat. Dan kita bisa melihat bahwa semakin jelas bahwa kesabaran ini ada batasnya. Dan ini bisa menjadi semacam respons. Sekarang pertahanan berhasil menembak jatuh semua rudal ini yang menargetkan Yordania. Mereka mencoba mengatakan bahwa rudal, roket, atau drone semacam ini menargetkan Israel. Dan Yordania setiap kali berhasil mencegat. Itu berarti Yordania adalah bagian dari perjuangan militer tersebut. Tapi jelas, semua insiden yang bertentangan dengan propaganda semacam ini menunjukkan bahwa sebenarnya Anda menargetkan Yordania dan Anda menargetkan sasaran sipil di Yordania, di Kuwait, dan Bahrain. Jadi ada sesuatu yang perlu dilakukan. Dan saya percaya pernyataan politik memang dibuat. Tapi tidak ada yang bisa menutup kemungkinan adanya reaksi pada titik tertentu. Itu pasti akan menjadi keputusan besar. Dan ini bisa diambil secara sepihak atau bersama-sama. Benar. Kita akan menunggu dan melihat apa yang akan terjadi. Bashar, apa pendapat masyarakat Yordania tentang serangan-serangan dari Iran ini? Apakah ada tekanan dari masyarakat terhadap pemerintah Yordania untuk merespons? Saya sudah memberikan sedikit petunjuk tentang hal itu di pertanyaan sebelumnya. Tapi saya bisa katakan dengan jelas bahwa masyarakat semakin bersatu dalam menolak apa yang coba dijual oleh Iran.
Iran mengatakan bahwa perang ini adalah antara dirinya, antara Iran dan pihak-pihak lain, yaitu Israel dan Amerika, yang sama sekali tidak benar. Sekarang Iran dengan tegas mengatakan bahwa Selat Hormuz adalah targetnya. Mereka ingin menguasainya. Mereka ingin menguasai wilayah ini. Dan sekarang mereka mengancam dengan menggunakan Houthi yang sekarang kembali menyerang Arab Saudi. Jadi masyarakat Yordania sadar, bahkan partai politik di Yordania, bahkan yang anti-Amerika dan anti-Israel, mereka tahu bahwa orang-orang Iran punya agenda sendiri. Dan hal itu harus dihadapi dengan sikap yang teguh dan tegas. Sikap nasionalis yang akan menolak segala bentuk keterlibatan dalam perang, kecuali jika bersifat defensif. Jadi Yordania akan menjauhkan diri dari segala bentuk campur tangan dalam perang itu. Tapi yang pasti, ketika menyangkut kedaulatan Yordania, semua orang sepakat. Semua orang mendukung tentara Yordania yang sedang membela negara dari serangan Iran. Baiklah Basyar, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena telah bergabung bersama kami. Terima kasih.